Gini gue kasih tau aja sama cowok-cowok yang jomblo ya. Cowok-cowok yang jomblo, nikmati kejombloan kalian. Karena cowok, kalau udah pacaran sama cewek, seluruh indera mereka itu dirampas sama perempuan. Serius, mari kita bedah satu persatu. Indera penglihatan. Lo kalau jomblo, jalan ke mall, ada cewek cantik lewat, lo bisa ngeliatin. Gue juga suka kayak gitu gue. Kemarin gue di PS ada cewek cantik lewat, gue liatin. Mbak, misi mbak, bentar mbak. Kalau udah punya pacar gak bisa. Indera penglihatan nih, mata lo nih udah dimiliki sama cewek lo. Lo jalan ke mall ada cewek cantik lewat, lo nengok, langsung dibelokin, lihat apa. Temen gue ada satu begini dipatahin lehernya. Mati di mall, tau gak? Gila. Parah nih cewek ini, gila. Indera pendengaran, kuping lo bukan lagi milik lo. Kuping lo udah menjadi milik dia. Karena ketika seorang laki-laki pacaran, tiap malam sebelum tidur, lo harus dengerin semua bacotannya dia. Dia curhat. Nih gue kasih tau rahasia ya buat cewek-cewek. Kita gak ada yang peduli. Gak ada yang peduli. Kita cuman gak berani ngomong aja. Kita tuh gak ada yang peduli. Ih sumpah tadi di kampus dia tuh kesel banget nih. Dia tuh gini masa bajunya sama. Bodoh amat. Kita gak peduli. Ih temen aku sekarang berubah. Aduh dosen aku kok ngeselin. Bodoh. Kuping gue udah panas banget tau gak. Kadang-kadang nih kalau cewek gue lagi kayak gitu nih gue diemin aja. Gue taruh ya. Ya terus sayang ya. Itu pendengaran lo tuh udah jadi milik mereka. Udah jadi milik cewek-cewek. Tiap malam sebelum tidur. Iya sayang aku mau tidur. Enggak apa-apa kamu jangan tutup. Aku mau dengerin kamu nafas. Tapi kamu tidur, tinggalin teleponnya di kuping kamu. Aku mau denger napas kamu tidur. Udah gila kali lu. Apa manfaatnya nafas gua lo dengarkan? Emang tuh ada kode morsanya gitu? Enggak juga gitu. Emang napas gua merdu kan? Enggak juga. Ya Allah dengerin gua napas. Buset ya Allah. Dan kadang-kadang mereka tahu kalau lo gak dengerin dengan seksama. Gue gak tahu itu feeling dari mana sih, gue gak tahu deh. Gue kadang-kadang kalau cewek gue lagi ngobrol nyi gitu kan. Lagi berdua tuh, masanya gini-gini. Gue suka ngeliatin muka dia, terus gue bernyanyi Indonesia Raya dalam kepala gue. Indonesia tanahku, tanah darah, hiduplah darahmu. Gue gak merhatiin, gue cuma menghibur diri gue aja. Gue diam, tapi dia ngerti, dia tahu. Mata kamu kosong. Dia tahu dari mana, gila. Wah gila loh. Wah gila, mataku kosong. Enggak, mataku gak kosong gitu. Akhirnya pas dia ngomongnya, mataku gini. Aku boleh scan nari Bali gak? Gue bilang kayak. Kok bisa ya, cewek tuh tahu kalau kita gak dengerin tuh. Dan kadang-kadang suka ada kuis dadakan. Sumpah bener. Lagi di mobil nih. Sayang, ya, kamu ingat gak 2 hari yang lalu aku ngomongin soal Kevin, teman kuliahku, dia gara-gara apa aku jadi kesel. Boleh phone a friend gak sayang? Kasih aku opsi. Penciuman. Hidung lo bukan milik lo lagi karena lo harus hafal semua bau yang dia punya. Pacar gue kalau ganti parfum gue harus tahu. Sayang ada yang beda nggak? Ini apa lagi? Ini jebakan macam apa lagi nih? Kalau gue salah gue ditusuk nih. Ini di balik baju bekas luka tusuk banyak nih gue. Enggak ada yang beda. Masa sih nggak ada beda? Enggak, aku ganti sesuatu loh. Apa lagi? Masa sih akhirnya mencoba supaya gue tahu dia ganti parfum kan? Masa sih nggak ada yang beda? Apaan sih? Kamu kenapa? Masa sih? Sumpah aku gak tau masa sih. Kenapa jadi mau tawuran nih tinggal bawa kopel aja kan? Masa sih? Iya parfum kamu ganti. Ya gitu dong sayang. Dia bilang selamat nyawa gue hari itu kan. Indra pengecap. Lidah kita bukan jadi milik kita lagi.
Karena akan tiba masanya ketika seorang laki-laki punya seorang pacar dan pacarnya ini gak pernah masak sebelumnya. Lalu tiba-tiba dia belajar masak dan masakannya rasanya kayak sumpah. Akan tiba masanya, sumpah bener. Bener, lo siap-siap aja lo kau punya pacar. Saya aku mau belajar masak biar bahagiain kamu. Enggak, lo gak bakal bahagia, sumpah. Lo bakal tersiksa, sumpah demi Allah. Bener. Ini pacar gue pernah nih, dia lagi nyoba masak nih ya. Ngikutin dari YouTube. Di tengah-tengah masak, laptopnya mati. Jadi itu masaknya, itu 15 menit. Di menit ketiga laptopnya mati dan dia improvisasi. Gue ngeliatin kan, gue yang ngetes kan. Jadi gue diam deh, tadi kayaknya garam. Tadi kayaknya cuka. Kayak tadi ya sampah limbah deh, masukin. Gue yang nanti makan kan. Kamu harus cobain masakan buat itu, kayak dari baunya aja udah satu gajah dewasa bisa mati deh gue. Dia sosok nyuapin gitu. Sayang, gimana rasanya? Dan kita harus bohong kan. Iya enak banget. Padahal dalam hati udah kayak teks supir angkot tuh gak? Kayak asam mematikan gitu loh. Pernah ngerasain? Iya gue pernah ngerasain ini. Pernah banget gue ngerasain, gue lagi naik angkot, bang boleh mood gak? Apa yang belum ya? Indra Praba. Ketika lo punya pacar ya cowok-cowok ya, tangan lo bukan milik lo lagi. Karena ini kita juga gak suka nih, karena kalau misalnya kita pacaran, kenapa sih kita harus gandeng tangan kalian di mall tuh, kenapa sih? Dan cewek, nah tuh kan ada tuh cewek-cewek tuh, ini lagi ngomongin gue. Tuh nonton stand up aja gandengan tangan kan. Wah gila lo, diperbudak lo, parah lo, gila lo. Aku tahu perasaanmu. Kita ada di tempat yang sama, sahabat. Cewek gue kalau ke mall nih, otomatis aja tangannya udah gini gitu. Sementara gue gandeng gitu, udah kayak anak kecil gitu. Dan lo bisa lihat tuh pasangan-pasangan yang terzolimi. Cowok-cowoknya tuh udah gandengan tapi nunduk diem. Ketemu pasangan lain yang juga lagi gandengan gitu, ketemu main benteng-bentengan. Kemana lo? Dan gak mau dilepas. Sampai kadang-kadang kalau misalnya kita baru pertama kali pacaran kan, awal-awal tuh harus gandengan tangan tuh sampai, bentar ya aku lap keringet dulu. Iya kan? Gak mau dilepas, gue gak tahu kenapa. Kenapa sih gak mau dilepas tuh, kenapa gitu. Aku gak mau kehilangan kamu, ini cuma tangan doang. Gue ngeliat ada yang tempat sampah diginiin gitu. Udah gila, lu jahit aja sekalian jahit. Jadi macam-macam udah macet di mana-mana. Dan untungnya gue disupirin kemana-mana. Nah baru-baru ini gue lagi mau nyoba nyetir sendiri. Dan demi Tuhan teman-teman, jalanan Jakarta sekarang jadi jauh lebih ganas daripada gue bayangin. Karena gue baru keluar rumah nih. Di lampu merah McD gue berhenti. Gue salah belok dikit, emang gue yang salah sih. Salah dikit gitu. Tiba-tiba mobil di sebelah kanan itu mau nabrak gue. Terus si orang ini buka pintu kaca jendela. Ngeliatin gue. Terus gue ngeliat matanya, dia ngeliatin gue. Uratnya keluar semua. Dia ngomong, satu tarikan napas. Goblok lo! Terus gue gak lupa lu bayangan itu loh. Jadi kayak set, diturunin, dia ngeliatin gue. Terus kayak dikumpulin dulu sama dia. Kayak mau kamehameha tuh. Goblok lo! Itu gue, kaget bener. Itu kasar banget. Hati gue halus. Dan gue gak bego-bego amat, gue lulusan UI. Semenjak itu gue bawa jasa kemana-mana ngeliat. Tapi apa yang terjadi sama kita? Kita manusia, kita makhluk sosial. Sudah sepatutnya kita berbuat baik terhadap sesama manusia kita. Kita jaga kesetiakawanan itu. Jaga rasa hangat dalam dada kita ini. Enggak tiba-tiba orang nyetir mobil lo buka terus goblok lo. Itu yang gue yakinin. Sampai suatu hari gue keluar rumah. Di perempatan Cilandak nih. Gue nyetir mobil.
Ada satu ya orang pakai mobil tua, Mercy tua ya. Dia mau belok kiri tapi nggak ngesen dulu dan ngambil dari kanan. Jadi posisinya mobil gue, dia hampir ngenain depan mobil gue. Cret, berhenti depan mobil gue. Gue tiba-tiba kayak kerasukan, kayak ada dorongan itu. Kayak tubuh gue kayak diambil alih gitu. Gue nginjek gas, gue putar setir. Gue buka kaca, gue ngeliat dia. Terus gue teriak, goblok lo! Ternyata enak. Gila enak banget. Coba deh, coba. Sumpah dong enak banget. Oke. Wah, gila enak banget gitu. Wow. Hari itu gue gak kerja, gue muter liatin mana yang langgar lalu lintas nih. Ada satu goblok lo. Itu imajinatif banget. Ini bukti kalau kalian jauh lebih pintar daripada cowok-cowok ya. Imajinatif banget, suka berkreasi dengan angan-angan kalian sendiri gitu. Gue pernah ya jemput cewek gue di rumahnya nih. Cewek gue masuk mobil nih, jebret. Gak ngomong apa-apa, cuma ngeliat gue terus dia mukul gue. Apalagi ini? Dosa apalagi sayang? Kamu jahat ya? Jahat apa gitu? Kemarin malam aku mimpi kamu selingkuh. Kok jadi gue yang dipukul? Gue gak salah. Itu yang dimimpi yang salah. Gue pernah mimpi pacaran sama Dian Sastro. Tapi gak juga gue ketemu Dian Sastro gue bilang makasih ya buat kemarin malam. Kan gak juga kan? Yang asik tuh cewek cantik. Cewek cantik tuh selalu diberi kemudahan. Ini buat cowok-cowok ya. Kalau nyari pacar tuh jangan yang cantik. Jangan ribet punya pacar cantik, serius. Karena cewek cantik itu selalu diberi kemudahan dalam hidupnya dia. Cewek cantik nabrak mobil. Begitu ini temen gue dibenerin, pemain sinetron. Dia nabrak mobil nih di Depok, jebret. Yang punya mobil keluar, mukanya udah marah. Ngeliat temen gue, gak apa-apa mbak, boleh kenalan gak? Tukeran lain. Coba kalau ceweknya jelek. Kayak sebagian besar dari kalian. Misalnya, nabrak mobil keluar dibakar massa itu. Dan gue sering banget ngeliat cowok tuh jadi diperbudak sama cewek-cewek cantik ini. Kalau lihat ya di Mall Ciputra gitu atau di Plaza Indonesia, itu biasanya cewek cantik jalan di depan, terus cowoknya di belakang megangin tasnya dia. Udah kayak budak tuh gak dia megangin tasnya dia. Itu kan banci banget, cowoknya seganteng apapun kalau bawa tas LV kayak gitu kan banci banget. Pertama-tama lo bawain tasnya, lama-lama pipis lo jongkok men. Paling ngeselin dari cowok tuh kalau ada cowok posesif. Cowok posesif tuh menurut gue cemen banget. Posesif itu berawal dari pembiaran biasanya. Ini cowok-cowok posesif nih biasanya, kamu lagi di mana? Aku lagi di kampus. Bohong, coba foto kelasnya. Di foto kelasnya dikirim, bohong kamunya nggak ada. Akhirnya jadi alay gini nih. Gak harus gitu. Dan cowok tuh butuh hobi. Ini buat kalian cewek-cewek gue kasih tahu sekarang ya. Cowok itu butuh banget hobi. Gue gak tahu kenapa kalian tuh sering sekali menghalangi pacar-pacar kalian untuk mengerjakan hobi mereka dengan tenang. Udah biarin aja. Cowok lo tuh butuh hobi sebagai hiburan dari kalian. Biarin aja gitu. Cowoknya hobi motor, biarin aja, gak usah diganggu. Gak usah marah-marah kamu merhatiin motor terus. Emang lebih penting motor daripada aku ya? Lo bisa gak minum Petramak? Gak bisa kan? Gue suka banget main game. Diacak adut. Dulu gue pernah punya pacar kayak gini ya. Gue main Football Manager. Gue pilih tim Swansea, papan tengah. Sampai akhirnya Swansea ini tinggal satu game lagi final Liga Champion. Yang gue sosok ngerti loh cewek-cewek. Gak bakal ngerti loh. Offside itu apa offside? Gitu. Saking keselnya dia sama gue karena gue main game itu selama 528 jam ya. Satu kali lagi pertandingan terakhir gue bisa jadi juara Liga Champion. Sama cewek gue waktu itu, dia ke rumah gue, dia buka save file gue, terus dihapus sama dia. Ini bagi cewek-cewek yang gak ngerti dan so ngerti ya, ini gue kasih tahu nih. Ini ibaratnya lo lagi main catur nih, ya cowok lagi main catur nih, terus lagi skakmat nih. Tiba-tiba lo dateng nih, terus lo berak di papannya itu kira-kira kayak gitu. Udah bau Banyak banget tuntutan untuk cowok di Indonesia. Pacaran misalnya, kita yang dituntut untuk bayarin. Sekali keluar malam minggu, makan 100.000, kendaraan, transportasi 100.000.
Nonton entertainment 100.000. Paling nggak sekali keluar 300.000. Sebulan 1,2 juta. Dan gue udah ngecek. Di kebun binatang Ragunan. Gaji pelatih beruang 1,2 juta rupiah. Ini berarti setiap kali kita ngajak kalian pacaran, ada satu beruang kurang edukasi. Ini penting nih. Ini penting nih untuk kalian tahu nih. Kita diekspektasikan untuk membeli kalian macam-macam. Ulang tahun apalagi, ini saran buat cowok-cowok. Kalau mau jadian sama cewek, pastikan ulang tahunnya udah lewat. Ini penting. Kalau enggak lo harus mikirin mau beliin apa. Dan dia akan kode-kode. Kode-kodenya tuh banget sih sebenarnya sih. Pertama-tama dia ngomong, teman aku waktu ulang tahun dibeliin iPhone. Oh gitu ya sayang. Oh gitu. Kode-kodenya tuh ngeselin tuh kadang-kadang cuman yang, aduh sengaja disalah-salahin ngetiknya tau gak lo. Kayak, kamu nulis apa sih? Oh maaf keypadnya rusak. Kayaknya aku butuh HP baru deh. Yang paling rese tau gak apa? Ini yang paling gue gak suka ya. Jadi gue pernah deket nih sama satu cewek nih. Ini ngeselin banget. Gue pernah deket sama satu cewek. Nah biasanya kalau kita mau deketin cewek, kita pasti stalking dulu Facebooknya. Di salah satu Facebook postnya dia, ada masa di mana dia ulang tahun dan dia ceritain dengan detail. Ya, jadi gini ceritanya. Dia sama mantan pacarnya pergi ke Pacific Place. Dia masuk ke studio, filmnya udah telat. Dia duduk, studionya udah gelap. Lagi nonton bioskop, lagi nonton filmnya. Tiba-tiba yang bermain di bioskop itu bukan filmnya. Langsung berganti video dia dan pacarnya. Ceweknya itu terharu, lampu bioskopnya nyala. Satu studio itu teman-temannya semua, kerabat dan saudaranya. Dari pintu sebelah kanan bawah datang ibunya bawa kue segede-gede gaban sama bapaknya. Mereka datang, niup, romantis banget gak? Gua baca postingan itu, gua mikir bangsa cowok. Karena bebannya di gua sekarang. Paling gak enak punya gebetan yang mantannya tajir tuh paling gak enak. Gue harus bikin kejutan apa? Gue kan bego gitu. Kalau ulang tahun paling mentok gue bawa ke Sushi Tei. Pelayanannya ada yang ulang tahun dia mbak. Dia ulang tahun mbak. Dia ulang tahun. Ada yang ulang tahun dia mbak. Dia. Boleh kasih yang sushi ada lilinnya itu gak? Kayak. Paling kesel ya kalau cowok dibilang hobi bohong. Gue kesel banget. Semua cewek tuh bilang kayak gitu. Cowok itu kerjaannya bohongin kita. Cowok itu bohongin ceweknya terus. Ini gue kasih tahu ya. Iya. Kami suka membohongi kalian. Demi melindungi diri kami. Itu cara kami bertahan hidup. Kita harus kepaksa bohong gitu. Karena ini misalnya contohnya nih. Cewek tuh aduh. Nih lagi di teras nih lagi ngapel nih diem nih. Cowok tuh suka aja bengong. Matanya kosong emang suka. Kita tuh emang bego aja. Suka bengong, diem. Ngapel, ngobrol udah 2 jam. Yang diomongin udah abis. Ceweknya ngeliatin cowoknya bengong. Kamu kenapa kok diem? Enggak apa-apa. Mikirin apa? Enggak mikirin apa-apa. Mantan kamu ya? Wah. Enggak, jangan bohong. Dia bilang gitu. Padahal kosong. Akhirnya kita bohong kan? Enggak aku mikirin hubungan aku sama kamu. Kamu demi kehidupan kita semua. Selamat. Kita tuh kepepet aja gitu. Makanya kita bohong mulu. Contoh lagi nih, contoh nih. HP mati 24 jam karena apa? Rusak. Karena rusak, cewek gak mau terima alasan itu. HP mati 24 jam. Begitu nyala lagi, sorry HP aku mati 24 jam gitu. Kamu kemana tadi? HP aku rusak, kamu jahat. Nangis. HP rusak, yang nangis aturan gue. HP gue rusak. Kenapa lu yang nangis? Emang bener ya, emang bener Capricorn jahat. Kok jadi bintang gue dibawa-bawa? Kenapa horoskop gue dibawa-bawa? Akhirnya apa? Akhirnya bohong. Iya sebenarnya aku mau ngasih surprise buat anniversary kita yang 3 bulan lagi. Kamu pasti kadonya spesial. Sekarang udah bohong, gue harus nyari kado. Coba kalau dibalik cewek kita yang HP-nya rusak 24 jam. Apa yang terjadi? Kita bahagia. Bebas. Copot rantai gitu ya. Bebas. Bisa main PS sampai jam 1 pagi tanpa diomelin.
Begitu HP-nya nyala lagi, maaf ya sayang, HP ku sekarang udah bener ya, pestanya bubar gitu. Gue kasih tahu aja, cowok tuh pasti selingkuh. Nggak bakal nggak. Karena kita diciptakan untuk berburu dari dulu. Cowok itu pasti selingkuh. Kalau di sini datang berpasangan dan enggak, cowok gue nggak selingkuh, itu cowok lo cemen. Dia mau selingkuh tapi nggak berani. Biasanya cuma selingkuh batin, tau gak lo? Ketika lo udah pulang, nanti dia ngecekin timeline gebetan dia, di follow buat disimpan, ya saya kayak gitu. Dan rata-rata cowok kalau selingkuh bisa terlihat karena kita goblok, kita bego. Cowok tuh kalau selingkuh ketahuan banget, sumpah. Cewek kalau selingkuh tuh susah. Gue pernah diselingkuhin sama cewek dan gue nggak tahu sama sekali. Dia teman aku doang, kok mau nemenin dia main skateboard? Ya nggak apa-apa. Aku mau nemenin dia beli DVD, nggak apa-apa. Tiba-tiba gue ke rumah dia, kita putus ya, aku jadiin sama dia. Gue nggak tahu sama sekali. Cowok kalau selingkuh tuh ketahuan banget. Ini cara buat buktiin kalau cowok lo selingkuh atau enggak ya. Gini, kalau ketika kalian sedang berdua, dia naruh HP-nya di meja, diem aja, liatin aja HP-nya dia. Terus lo tiba-tiba aja ambil terus gini. Jangan pencet, jangan apa, cuma gini. Gitu aja udah. Lihat muka dia. Kalau cowoknya nggak selingkuh, lo ambil terus lo gini, pasti, oh ya gitu. Kalau cowoknya selingkuh, lo ambil lo gini. Ketahuan banget, sumpah. Sumpah bener. Sumpah ketahuan banget. Gue pernah cowok teman gue tuh selingkuh kayak gitu tuh. Gue di sebelah dia gitu. Saya pinjam HP kamu. Pasti mulai gelisah gitu. Terus mulai ngarang-ngarang supaya HP-nya balik. Sayang aku belum update software. Boleh pinjam lagi nggak gitu. Emang ada apa sih? Aku buka Twitter kamu ya. Kelihatan banget gitu. Cowok itu goblok-goblok banget. Cowok tuh kenapa ya? Cowok tuh cemen gitu. Cewek tuh jauh lebih pinter. Dalam sebuah hubungan yang paling dominan tuh biasa ceweknya. Padahal kita banyak hal yang kita nggak suka dalam pacaran. Contohnya misalnya ya, panggilan sayang. Gue kasih tahu rahasia di sini ya. Kita nggak ada yang suka. Menurut kami, panggilan sayang adalah sebuah kejijian yang nggak perlu. Tapi yang mulai duluan siapa? Pasti cewek. Nggak pernah ada cowok menyematkan panggilan sayang ke cewek, nggak pernah. Pasti ceweknya dulu. Suatu pagi deh, tiba-tiba WhatsApp gitu. Kalau cowoknya gendut, gendutku udah bangun. Kalau cowoknya kurus, ius. Kalau cowoknya udah mati almarhum, udah bangun almarhum. Gue kemarin di Alfamart nih ya, di dekat rumah gue. Ada 2 anak SMP mau pergi sekolah, naik angkot. Yang cowok, ini pacaran nih anak SMP nih. Mau naik angkot, dia nengok ke belakang dulu. Bunda aku pergi ya. Iya ayah. Udah gila kali lo. Lo masih SMP. Lo masih SMP. Beranak aja belum. Itu kencing aja masih kemana-mana gitu kan. Di sini ada panggilan sayang sama pacarnya ayah bunda nggak? Ada, kalau ada nggak apa-apa. Ngaku aja, maju ke depan, kita bakar sama-sama. Kita selamatkan bangsa ini dari kalian. Udah gila gitu ya bunda. Gue gila lo. Kita tuh gak ada yang suka dikasih panggilan sayang. Ini contohnya, gue pernah main futsal sama temen gue ya. Duduk nih, ngelingker nih. Aduh mampus deh gue nih, cewek gue mau kesini lagi. Namanya kenapa bro? Enggak apa-apa. Tiba-tiba di WhatsApp sama ceweknya. Aku udah di depan ya. Waduh dia datang lagi. Nengok kan. Dari depan pintu futsal, di Citos nih. Dia masuk nih. Dia lambain tangan. Di situ tuh cowoknya tuh lambain tangan. Ndutku. Itu cowok temen gue. Dia lihat gue nggak? Lihat gue nggak? Iya dia lihat lo. Ndutku. Ya malu lah, gila di antara teman-teman yang lain kan kita katain Ndutku gitu. Sayang, temen gue berdiri, sayang, dalam hati kamu bisa mati nggak? Pertemanan cewek dari SMA aja udah birokratis. Karena biasanya kalau SMA itu di gerombolan cewek-cewek ada satu yang ratunya, yang lainnya babu-babu di belakang gitu. Ya kan? Perhatiin nggak lo? Dan si cewek kampret populer ini biasanya suka gencetin adik kelas, ngedobrak pintu kelas gitu. Rok lo pendek banget, ikut gue di WC. Dibawa ke WC, disilet roknya, padahal itu guru PPKN. Parah banget kan? Yang gue gak ngerti dari perempuan adalah kenapa cewek kalau misalnya berkumpul lebih dari 3 orang yang diomongin
pasti temannya yang lain. Temannya sendiri, sahabatnya sendiri. Ini ya kemarin gue nulis materi ini di Barbera Cafe di Kemang Village lantai 2. Gue duduk di sana. Pas gue lagi nulis materi gitu kan. Tiba-tiba gue ngelihat ada segerombolan cewek-cewek, 4 orang duduk di meja depan gue. Gue dengerin dan ternyata mereka lagi ngomongin Sandra, temennya dia. Sumpah, gue 30 menit duduk di sana, gue hafal semua dosa Sandra. Gue lagi nulis materi udah kayak buku dosa Sandra, tau gak tuh? Di hari kiamat bisa gue bawa tuh, gue bacain. Parah banget, yang diomongin juga ketus. Gak tega gue jadi pengen denger terus. Dan ini teman-teman, gue catet semua omongan mereka soal Sandra. Gue pilih 5 dan akan gue bacakan hari ini. Gue bawa. Ini beneran ya by the way ya. Ini beneran, gue gak mungkin ngarang hal kayak gini ya. 5 kalimat yang mereka omongin soal Sandra. Nomor 1. Sandra itu baru jual tasnya, Jeng. Sekolah anaknya mahal sih. Makanya ya Jeng, kalau nggak mampu nggak usah sekolah di sana. Buset, gila nggak lo? Gila nggak? Pedih tau nggak? Anaknya nggak salah apa-apa dibawa-bawa. Nomor 2. Gue bukannya kenapa-napa ya. Gue bukannya kenapa-napa. Kata salah satu orang. Nah biasanya kalau mbak-mbak jahat udah ngomong kayak bukan kenapa-napa, endingnya bangsat biasanya nih. Ya kan? Gue bukannya kenapa-napa ya, pasti bangsatnya nih ngomongin nih. Udah gila lo guys. Oke ya, ini gue baca nih. Gue bukannya kenapa-napa ya, gue bukan kenapa-napa ya. Tapi menurut gue si Sandra ini sembarangan jaga anak, kayak gak becus jadi ibu. Oh, gokil gak tuh? Lanjut. Sandra pernah ngomong ke gue, enaknya suami lo kaya. Ih gue sebel banget, apa gue salah? Apa gue salah? Salah sendiri Sandra pilih suami miskin. Jadi anaknya udah dikatain, dia sebagai ibu dikatain, sekarang suaminya dikatain. Ini Sandra di rumah, tiba-tiba alis gue kenapa rontok ya? Oke, 4. Kemarin gue lihat Sandra ngepost di Facebook, anjingnya ulang tahun terus dikasih donat ada lilinnya. Kok dia bodoh banget ya? Anjingnya kena sekarang nih. Semua aspek dalam kehidupan Sandra kena. Nih kalau ngobrolnya 1 hari ini udah jadi neneknya, buyutnya semua kena nih. Terakhir deh. Lo udah lihat belum foto Sandra yang baru dia post? Bajunya itu mulu. Hush, kata salah satu dari mereka. Jangan gitu. Serius, hush, iya bener. Ya mas, masa gitu kan enggak dong. Foto dia yang baru bajunya itu mulu. Kan enggak dong. Ya hush lah, emang apa lagi? Tau kan mbak-mbak kan gitu, hush jangan gitu dong, gitu kan gitu ya. Itu gitu. Kok gue jago banget ya niruin mbak-mbak ya? udah mulai curiga gue. Hush jangan gitu, siapa tahu dia gak punya duit. Ini 5 top 5 obrolan soal Sandra hari itu. Itu gak apa yang terjadi? Abis itu gue pesan nasi goreng. Lalu tiba-tiba dari depan kafe, Barbera Cafe ini, datang satu cewek yang dari tadi ngomongin yang mulutnya paling tajam dan make upnya paling tebel, itu berdiri duluan, ngeliat ke Sandra, dia bilang, "Hey Sandra." Sandranya datang. Sandra nyamperin mereka semua, cipika-cipiki, kita baru ngomongin lo. Persahabatan sadis macam apa? Dan di sini gue baru tahu bahwa perempuan kalau ngomong bisa sangat persuasif. Karena yang terjadi adalah begitu Sandra duduk, dia duduk di depan gue ngeliat dia, gue ikutan benci sama dia. Miskin! Ini bajunya pasti yang kemarin nih. Pelayan datang mau pesan apa bu? ST1 miskin! Miskin Sandra! Anak lo urusin! Gue jadi benci beneran, gila gak lo? Gila gak? Kalau gue gak nahan diri, gue kesana gue lempar air tau gak Sandra? Kebencian tuh bisa nular gitu ya. Kalau ya Allah kasihan Sandra, mudah-mudahan kamu gak nonton ya. Kalau kamu nonton, miskin! Miskin lo, kuota internet minta suami.
Ada yang jomblo di sini? Nggak bakal gue ledekin, nggak bakal gue ledekin. Bener, nggak bakal ledekin. Nggak bakal gue ledekin. Kalian hidup kalian udah susah, nggak usah digituin. Nggak usah malu. Satu orang deh, siapa yang jomblo di sini? Nggak ada. Serius. Ada yang jomblo, tunjuk tangan aja, tunjuk tangan. Pura-pura aja, pura-pura enggak. Yang bapak ini tunjukkan, saya jomblo. Saya jomblo 3 kehidupan Mas Radit. Mati hidup, mati masih jomblo Mas. Tapi bagus ya, jomblo-jomblo di sini nggak pada ngaku nih bagus. Kan harus melindungi diri kalian ya bener. Sudah cukup Mas. Setiap malam minggu aku bersembunyi di liang Mas. Tapi jomblo Indonesia itu emang suka dihina. Gue nggak tahu kenapa. Kesannya kayak mereka tuh warga negara kelas 2. Serius di komplek rumah gue, kalau ada jomblo keluar rumah diludahin sama-sama. Itu parah banget. Parah banget. Cucu digituin. Pahit, digituin semua gitu. Yang gue kesel dari jomblo-jomblo ini bukannya kenapa-napa ya, tapi banyak yang belagu. Jadi kalau gue tanya misalnya, lu kenapa sih kok jomblo lama? Dia bilang, gue menunggu orang yang sempurna untuk diri gue. Ini jomblo kok belagu ya? Dan kriteria orang jomblo tuh sama, semuanya sama. Dan kadang-kadang saling bertolak belakang. Pengen yang anak sulung supaya bisa memimpin. Pengen yang bungsu supaya bisa dimanja. Pengen yang seniman karena hatinya lembut. Pengen yang dokter karena dia mapan. Pengen yang anak orang kaya bisa liburan kemana-mana. Jangan cari anak orang kaya biasanya suka manja. Pengen yang Capricorn karena pekerja keras. Pengen yang Sio tikus karena ambisius. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Padahal yang jomblo-jomblo ini butuhkan cuma satu. Cari yang mau, itu aja susah. Karena kadang-kadang demand sama supply-nya ketemu gitu. Ada teman gue cowok pengen banget punya cewek kayak Lindsay Lohan. Ini mukanya kayak ikan lohan, ini jauh banget gitu. Jenong, diam gitu. Gak usah lah nyari yang sempurna. Karena pada dasarnya gini, gue percaya satu hal. Bahwa kita tidak akan pernah bisa dapat orang yang sempurna. Itu gak ada sama sekali. Menurut gue, ketika lo punya pacar, lo hanya bisa dapat 2 dari 3 hal ini. Pinter, waras, sama cakep. Serius, gue punya teman. Dia pacaran sama satu cewek ini. Ceweknya pintar. Ceweknya waras. Tapi biasanya kalau pintar dan waras, dia jelek. Nggak, lo liat deh kalau di kampus lo tau gak yang sok-sok bilang, ada yang udah belajar belum buat ujian. Aku belum. Tapi gak tahu dapat nilai A sendiri. Nah biasanya mukanya jelek kan. Tuh kayak gitu tuh. Gitu tuh biasanya. Udah jelek pakai deodoran ijo-ijo di sini kuning-kuning gitu tuh. Ya kan? Temen gue pernah pacaran lagi sama satu cewek yang dia cakep dan dia waras, tapi dia bego. Diajak nonton film 3D, ini pertama kali nonton film 3D, pas lagi ada tau gak yang 3, 2, tangannya gini-gini. Sumpah goblok banget. Sumpah udah gila kali itu. Ada adegan api panas. Tapi dia beneran. Ada satu lagi teman gue pacaran sama cewek, ya. Ceweknya none Jakarta, cantik banget. Anak UI, dia pinter, tapi dia gila. Serius, biasanya cewek yang pinter dan cewek yang cantik akan tahu dia cantik. Cewek pinter tahu bahwa dia cantik, sehingga dia suka menyiksa cowok-cowok yang dia miliki. Teman gue ini pernah sekali telat jemput si cewek ini di Grand Indonesia. Sudah nelfon, sayang sorry aku telat jemput kamu. Oke, kamu cari aku di Grand Indonesia sekarang. Aku akan bersembunyi. Demi Allah. Ini kenyataan nyata, gue gak mungkin ngarang cerita kayak gini. Dalam 10 menit kamu gak ketemu aku akan pulang naik taksi. Pinter, cantik, gila. Lo tahu nggak betapa gedenya Grand Indonesia? Ada pada ke Grand Indonesia nggak? Itu gede banget. Gue terakhir kali ke sana di lantai 2 ada mayat turis bawa peta, tahu nggak, saking gedenya gitu. Lo nggak bakal bisa dapetin yang sempurna gitu. Jadi kalau di sini ada datang sama pacarnya, coba kalian lihat pacarnya, di antara 3 itu 2 yang mana? Biasanya jelek sih, tapi ya udahlah. Semua orang tuh kenapa sih begitu kita pada level usia tertentu, semua orang tuh nanya gitu, kapan nikah? Nyokap gue terutama. Nyokap gue di setiap kesempatan tuh selalu ngomong. Kalau dulu tuh enak kontekstual. Kalau lagi kekawinan resepsi saudara gue, dia ngeliat
mempelai, dia ngeliat gue, dia bilang, kamu kapan kayak dia? Kapan nikah? Udah. Sekarang random banget. Gue lagi sakit gitu, Ma minta obat dong. Iya ini obatnya, makanya kamu kapan nikah? Di setiap kesempatan gitu. Kemarin nih premier film single, gue datang sama pacar gue. Nyokap gue datang sama bokap, apa kabar kamu? Kalian kapan nikah gitu? Ya Allah, di depan orangnya langsung. Dan semua orang juga ikut-ikutan. Gue naik Gojek. Depan gue nih mas-mas Gojek nih bilang, Mas kapan nikah mas? Dia ikutan juga. Lo tuh dibuka topengnya nyokap gue. Lumayan dik 10 juta sebulan dia bilang. Pressure-nya tuh gede banget. Wartawan nanya, Mas Radit kapan Mas Radit nikah? Gue saking keselnya, gue selalu jawab Juni. Gue pikir mereka jadi ya udahlah, jadi menjauh gitu kan, malah diberitain. Raditya Dika menikah Juni. Bokap gue telepon dari Jambi, Papa baca koran nih kamu mau nikah ya, kenapa Papa gak diundang? Gak mungkin lo gak diundang, lo bapak gue. Kebanyakan ngegojek sih gitu kan. Dan gue ngerasa ya bahwa kadang orang bikin resepsi itu keterlaluan banget gitu. Ngebuat iri dan dengki gitu loh. Ada lagi temen gue bikin resepsi pernikahan kemarin di Balai Sarbini situ ya, di dekat-dekat situ. Dia nih anak dugem, dia bikin free flow Heineken bir di pesta kawinannya dia. Gue ngeliat gila, bener-bener bir dibuka gitu. Yang datang kan gak cuman anak-anak muda, ada kakek-kakek, ada nenek-nenek gitu. Kalau mereka mabuk gimana gitu kan? Woi anak panti jompo mana lo gitu kan agak susah. Yang paling ngeselin kemarin gue dapet undangan kawinan mantan. Gue pulang ke rumah tuh hawa udah gak enak tuh. Di atas tempat tidur gue ada satu undangan warna gold gitu. Gue buka, ngeselin tau gak apa? Itu yang pop up tau gak lo, yang kayak mukanya dia tuh dateng gitu tuh, yang pas dibuka blek gitu kan. Itu bikin orang kaget tau gak? Gitu kan. Goblok lo gitu. Gue potekinnya palanya tuh. Gue tanya sama temen gue mendingan datang gak? Dia bilang, Radit, lo harus jadi orang yang dewasa. Kalau misalnya lo diundang ke kawinan mantan lo, itu artinya dia udah move on dari lo dan lo harus menunjukkan sikap yang sama. Oke, gue bikin dia tahu kalau gue udah dewasa. Jadi sebelum gue datang ke kawinannya, gue pakai jas yang paling mahal, pakai kemeja paling bagus, pakai sepatu paling rapi, bawa samurai paling tajam. Siapin alibi buat di pengadilan. Gue datang masuk ke sana gitu dan kawinnya tuh gede banget, megah banget. Terus ada amplop tau gak? Gue masukin amplop gue, dalamnya duit monopoli, mampus. Buat bantuin dia beli hotel di Beijing. Yang merah-merah itu kan. Mampus. Gue datang gitu, terus ada prewed, foto-foto prewed tuh. Ya kan ada yang nunjuk-nunjuk langit gitu kan. Ada yang naik sepeda, ada yang naik motor Harley. Gak pakai helm, demi cinta melanggar hukum. Gue datang gitu, gue ngantri, orang-orang makan. Makanannya enak-enak lagi. Ada Norwegian salmon. Di pojok gue datengin, gue kencingin. Gitu. Mampus lo. Datang ke WC-nya, gue jongkok di WC-nya gitu biar ada bekas kaki. Gitu. Balas dendam itu kampungan banget ya. Gue datang, gue ngantri. Gue salaman sama si kampret. Dan tau gak dia bilang apa? Radit, lo kan bisa main gitar gitu. Mau gak lo mainin lagu buat kami berdua? Tahu gak lagunya apa? Someone Like You. Gue disuruh main gitar sama si kampret. Gitu. Tapi demi kedewasaan gue mainin tuh lagu. Dan tahu gak? Ini buat teman-teman yang lagi mikir yang mau datang ke kawinan mantan atau enggak. Itu leganya luar biasa. Gue pulang dari sana, gue menjadi orang yang baru. Gue kayak lahir kembali. Tapi problemnya adalah dia ngasih souvenir kawin. Tau gak souvenirnya apa? Muk yang ada muknya dia berdua. Gue baru pindah ke rumah baru dan gue gak punya cangkir. Jadi tiap gue bangun tidur, aduh bahagia hidupku. Mampus gue udah kawin lagi deh.
Kalau gue mungkin di antara cowok-cowok yang mukanya pas-pasan dan gue pendek. Buat kami tuh, iya emang iya, makasih. Makasih. Dan gue pendek, iya. Gue gak butuh sound effect. Kriteria pertama cewek kalau nyari cowok tuh apa? Pasti harus tinggi. Gue gak tahu kenapa sih. Kenapa sih kalian tuh harus membatasi dengan fisik gitu? Lihat hatinya dong. Pendek juga segini dong. Cewek tuh selalu kayak gitu. Gue dari kecil gue susah banget dapet pacar gara-gara gue pendek gitu. Seakan-akan ada batas minimum gitu, kayak naik halilintar tuh gak? Kalau tinggi kamu nggak segini nggak boleh macarin aku gitu. Kenapa sih gitu? Kenapa? Secara evolusi mungkin cowok pendek itu sering dianggap lemah. Karena cewek tuh pengen banget cowok yang tinggi, yang keker, yang bisa ngelindungi dia. Ya iya sih gue berantem juga nggak bisa sih. Terakhir gue berantem sama orang juga gini-gini gitu. Dan gak enaknya jadi gue pernah, tau gak sih gue pernah ikut yang ini tau gak pas zaman dulu tuh MIRC, chatting-chattingan tau gak? Ya kan? Ini cewek cantik banget, jadi kita udah kirim-kiriman foto, terus dia ngirim, kan gue nanya sama dia, kita chattingan selama 2 minggu kan. Terus gue nanya sama dia, boleh gak lo kirim foto lo gitu, terus dikirimin fotonya cantik banget. Lo boleh gak ngirimin foto lo, kata cewek ini, terus gue kirim foto gue yang udah diedit setengah mati kan, gue kasih ke dia. Terus begitu ketemu dia tingginya 175 cm. Sementara gue 165 mm gitu. Jadi kayak ya nambah 2 cm kalau kena matahari sih segini lah gitu. Cuma muah ya. Kayak besi rel kereta tau gak? Itu dia tuh tinggi banget gitu. Tapi gue udah sayang sama dia, gimana dong? Gue pertama kali ketemu dia juga mau gandengan juga susah. Itu gue gandengan sama dia tuh kayak pegangan di kakinya diseret-seret. Mau ciuman juga susah. Itu kayak panjat pinang tau gak? Kadang-kadang badannya dilumuri oli dulu gitu. Ayo bisa gak? Di kepalanya ada sepeda gitu kan. Bisa. Mau ciuman aja harus nyari 3 orang pendek buat sama-sama mendaki dia kan. Udah kayak 17-an gitu. Gak enak banget gitu. Kita tuh diskriminatif sama orang pendek. Stop lah diskriminasi ini. Gak enak jadi orang pendek. Di Indonesia apalagi. Naik busway coba. Sekali-sekali gue naik busway ke Glodok kemarin tuh. Depan gue pas lagi penuh ketek, langsung ketek gitu kayak. Gue geser ke kanan ketek lagi gitu kan. Waduh gila ya Allah ya Rabbi. Gue duduk nih demi Allah nih. Gue duduk. Depan gue selangkangan. Laki-laki gini. Terus gue kan bingung. Gue kayak. Bisnya ngerem lagi. Jadi kayak. Oh. Mas. Boleh dilipat gak? Sorry anak saya. Sorry nih gitu. Boleh diselempangin dikit gak? Tapi gak enak jadi cowok pendek tuh ditolakin mulu. Selama SMA gue ditolakin mulu. Gue sampai punya jadwal tiap tanggal 15 gue nembak cewek apapun gitu. Siapapun. Sumpah bener. Udah desperate banget gue gitu. Tapi tahu gak cinta nih ya. Cinta adalah semakin kita ditolak sama seseorang, kita malah semakin mau sama orang itu. Dan kadang-kadang dalam hidup kita selalu punya satu orang yang kita pengen banget dapetin ya, tapi ditolakin mulu dan gak pernah bisa move on sampai saat ini. Yoi gak? Gue dulu punya gebetan pas di sekolah gue. Dia guru BP. Bukan gak? Panario namanya. Jadi gue punya gebetan nih, gue pengen banget dapetin, tapi gara-gara gue pendek dan dia tinggi, kita nggak saling suka gitu. Maksudnya gue nggak bisa dapetin dia gitu kan. Nah teman gue Akbar nih, buat kalian pernah cinta yang ditolak ya, dia bilang ke gue, Radit, mungkin saat ini kita ditolakin sama cewek-cewek yang kita suka. Tapi satu hal yang kita harus tahu, bahwa kita harus jadi orang sukses. 15 tahun, 10 sampai 15 tahun lagi, mereka ngelihat kita udah sukses, mereka pasti menyesal udah nolakin kita. Dan Akbar teman-teman sekarang kerja di Senayan, pakai jas, tiap hari gonta-ganti mobil. Yoi, dia jadi petugas valet di PSI, tapi ya udah lah ya, tapi gak apa-apa lah. Gue gak tahu kenapa ya, tapi gue selalu berpikir bahwa cewek adalah makhluk yang jauh lebih cerdas daripada cowok. Tapi banyak banget hal yang gue tidak mengerti soal jalan pikiran cewek-cewek. Yang paling baru nih gue gak ngerti nih, gambar alis. Kenapa kalian
Harus mencukur sesuatu yang kalian punya, lalu menggambar sesuatu yang kalian udah cukur. Kalau bego tuh nggak gitu-gitu amat gitu maksud gue. Kita manusia gitu loh, kita spesies paling cerdas di muka bumi, lumba-lumba aja nggak gitu loh. Kenapa sih gitu? Kenapa dicukur terus digambar lagi tuh buat apa? Gue pas zamannya jomblo, gue pernah ketemu nih satu cewek nih ya. Satu cewek nih, pas gue ngedate sama dia itu alisnya tebel banget. Itu kayak bungkus sushi tau gak begini tuh. Sumpah, gue bukannya naksir, bawaannya ngeliat alisnya jadi lapar. Pengen gue kasih nasi, gue gulung mukanya tuh. Ada apa sih? Nih cewek ini beneran tinggal di Pejaten nih cewek ini nih. Tinggal di Pejaten, gue pernah sekali ke rumah dia. Alisnya tebel banget digambar ya. Rambutnya pirang. Dicat pirang gitu. Gue pernah sekali surprisein dia di rumahnya di Pejaten. Pas gue datang ke depan pintu pagarnya, dia keluar, belum gambar alis, rambutnya belum dirapiin. Jadi pas gue lihat, dia rambutnya pirang ke atas, gak ada alisnya. Kayak Super Saya 3 tau gak? Son Goku, gue bilang. Kamehameha dibilang. Bolong bungung gue kayak. Apa sih gambar alis nih esensinya tuh apa sih? Gue tuh gak ngerti kenapa gitu. Gue tuh sampai nanya sama cewek gue tuh kenapa gitu. Ada yang namanya sulam alis, lo tau gak sulam alis? Itu ditato, digambar alisnya. Gue cek harganya 1,6 juta buat gambar alis doang. Mending duitnya lo kasih gue. Gue beliin pensil 2B, gue clear muka lo sampai hitam semua. Kenapa sih? Kenapa sih 1,6 juta tau gak? Dan itu ada pertanyaannya lagi. Jadi kayak di interview dulu sebelum digambar alis. Buat apa? Apa esensinya gitu. Apa yang ditanyain juga. Kamu orangnya suka sedih? Iya, kita akan gambar alis kamu begini gitu. Selfie gue juga gak paham untuk apa. Temen gue kalau ngepost ke luar negeri. Aku di Menara Eiffel. Tapi Menara Eiffelnya segini. Mukanya segede-gede gaban tau. Karena dia selfie sendiri. Dan gue yakin ya, setiap foto selfie cewek di sosial media adalah foto terbaik yang dia pilih dari belasan foto yang udah ada, yang sudah diedit setengah mati sama dia untuk dipost dan dipamerkan ke orang-orang. Jadi, kalau ada foto selfie dan jadinya jelek, gue suka gak tega. Karena itu foto terbaik dia. Makanya kalau ada orang foto selfie dan jelek, biasanya gue komen gitu. Udah gak apa-apa, aku tahu kamu berusaha semampu kamu gitu. Coba lagi ya gitu. Dan kadang-kadang orang bule tuh gue suka ngelihat Angelina Jolie atau segala macam itu dark face tuh nggak lo yang kayak gini gitu kan. Nah di Indonesia itu nggak pantas buat kita. Ini teman-teman gue tuh semuanya gini tuh nggak? Nyamuk face tuh nggak kayak gini. Kayak seakan-akan ngancem lo kalau nggak like foto gue sedot darah lo.